dulu kemana gitu loh. Sebelum proses pencoblosan dulu kemana nih orang-orang kok tidak mengajukan hak angket. Jadi kita tahu ya, misalnya di pemilu 2009 hak angket soal pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih akhirnya bisa memilih itu diperjuangkan sebelum coblosan, sehingga ketika coblosan terjadi bisa diselamatkan suara para pemilih tersebut. Kalau ini kan setelah pemilihan ya, setelah pencoblosan. Jadi maksudnya apa? Kita kembali lagi di Dua Arah. Saya ke Bang Ciko dulu deh. Jadi kalau tadi kata Bang Habib, buat apa bikin hak angket kalau setelah pencoblosan? Jadi nggak ada gunanya kurang lebih gitu. Habibur Rahman nggak ngerti artinya penyelenggaraan pemilu itu sampai kapan. Pemilu itu belum usai. Pemilu ini belum selesai. Pemilu itu kalau selesai kalau udah ada yang ditetapkan secara definitif sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Itu aja. Nah ini belum selesai. Penghitungan aja masih 20 Maret. Gitu. Ya kan, belum lagi nanti kalau kita mau sengketa di MK, ini masih dalam rentetan pemilu. Jadi ini kan berbicara, walaupun dia seakan-akan selalu mengatakan dirinya sebagai ahli hukum, tapi kan berbicara karena sesuai dengan selera aja. Gitu. Nah, pemilu belum selesai. Jadi pencoblosan itu hanyalah satu rentetan dalam kejadian-kejadian di pemilu. Jadi hak angket itu masih akan ada gunanya. Sama importantnya, sama pentingnya dibanding dengan pra pencoblosan maupun pasca pencoblosan. Oke, saya ke Bang Henry. Bang Henry, kalau tadi Anda katakan nggak mungkin ada hak angket karena waktunya nggak akan terkejar. Tapi ketika itu dipaksakan mungkin nggak itu terjadi? Ya nggak mungkin dipaksakan. Dan sekarang proses pemilu itu memang masih berlangsung. Masih rekapitulasi, kemudian akhirnya itu kan di MK ya pada akhirnya. Maka teman-teman yang merasa punya bahan atau punya bukti ada kecurangan, silakan. Kami juga dari 02 juga lagi mengumpulkan kecurangan yang dilakukan oleh para pihak yang lain gitu loh. Maka kita berdemokrasi ini ya harus tahu jalur ya. Di mana kita harus pakai jalur itu, yaitu sampai tadi Mahkamah Konstitusi, ada Gakumdu, ada Bawaslu. Kalau teman-teman mewacanakan hak angket, yaitu menurut saya gimmick saja. Dan PAN pasti menolak karena dari sisi timetable atau schedule DPR sisa masa sekarang 2024 itu dari sisi waktu nggak mungkin ya. Tadi saya bilang sekarang masih reses, kemudian akan masuk tanggal 4 Maret, 1 minggu itu baru menyusun agenda. Kalaupun ada usul, fraksi mana yang usulkan, baru dibawa ke Bamus bawa ke paripurna, ya itu udah mau reses lagi itu. Ya kan berhenti lagi proses. Udah bulan Juni, reses lagi masuk Agustus, 16 Agustus pas upacara 17 Agustus masuk. Nah 17 Agustus menuju 1 Oktober berakhirnya periode sekarang selesai 1 Oktober. Artinya menurut saya teman-teman yang mengajukan hak angket juga harus berhitung dari sisi waktu. Mungkin enggak? Menurut saya enggak mungkin. Nah oleh karena itu untuk menjaga nilai demokrasi kita pakai aja instrumen yang ada gitu loh. MK, Bawaslu, Gakumdu, dan buka saja, tidak perlu tutup. Jangan kita berwacana membangun narasi seolah-olah terus. Nah, kita tunggu apakah benar kecurangan itu ada. Sampaikan ke publik, ini buktinya, ini faktanya. Dan nanti mahkamah akan menilai apakah itu benar atau tidak. Kalaupun benar, seberapa besarnya akan mempengaruhi hasil yang sudah ada. Kalau tidak mempengaruhi, ya tetap akan ditetapkan sebagai pemenang. Misalkan perlu adanya pemilu ulang, di beberapa TPS pemilu ulang. Apakah pemilu ulang itu mempengaruhi hasil nasional? Kan betul juga. Nah oleh karena itu sekali lagi, kita harus menghargai suara rakyat. Tanggal 14 Februari itu sangat damai, sangat lancar, dan sangat adem. Jangan lagi kita ini digosok-gosok. Kita sekarang udah rujuk. Kita ini kan semua pemimpin, Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar itu kan calon pemimpin kita. Kita bukan mencari permusuhan, mencari pemimpin. Nah, pemilu sudah selesai. Nah, insya Allah kita sudah mendapatkan pemimpin yang baru, memang menuju atau menunggu rekapitulasi suara yang sah dari KPU. Tapi insya Allah Prabowo menang dan Gibran akan menang. Insya Allah akan menang. Justru dalam negara demokrasi yang modern, parlemennya itu harus parle, bicara, rame. Jangan sampai yang rame itu rakyatnya. Kalau sampai terjadi gerakan di bawah, aksi protes massa yang luar biasa, itu bahaya. Justru parlemen harus bicara, DPR RI harus bicara, dan ini akan menjadi penyambung lidah rakyat. Pemilu satu putaran dulu. Jadi DPR itu harus menjadi penyambung lidah rakyat. Jangan diam, karena parle itu pelajaran penting buat bangsa ini. Dan inilah, nah makanya itu hak angket itulah kemudian kita dorong. Jangan asal menuduh, TPS itu harus proses itu kenapa ada hak angket, namanya juga untuk menyelidiki. Kita selidiki. Nah dengan
kekuatan hak angket yang begitu powerful ini, kita bisa memanggil siapapun di sana. Sehingga ini kan menjadi pelajaran yang Tapi luar dari sisi biasa. waktu kira-kira Misal Mas Ulil, begini, dari sisi waktu memenuhi masalah nggak? teknis itu seharusnya Ya. ketika hal yang urgent, hal yang sangat strategis buat bangsa ini harusnya bisa mengikuti hal yang strategis. Itu masalah waktu bisa disesuaikan harusnya. Kan ada pimpinan DPR. Jangan Pimpinan menyederhanakan DPR bisa melakukan angket penyesuaian di itu sana. rumit dan politis sekali. Gitu. Nah, makanya itulah kenapa kemudian peran dari PDIP sebagai fraksi terbesar di parlemen saat ini sangat besar. Sehingga ketika PDIP menginisiasi itu dan kemudian disambut oleh Koalisi Perubahan, saya pikir ini akan menjadi secerca harapan bahwa DPR RI tidak diam dan DPR RI bicara terkait penyelamatan demokrasi kita. Oke, apa kata mahasiswa? Saya ke mahasiswa dulu. Ada William di sana. Dari Budi Luhur ya William ya? Oke, ya, saya dari Budi Luhur dan saya ingin bertanya kepada Mas Ciko. Yes. Oke, sebenarnya hak angket ini tujuannya nanti mau dibawa kemana, Mas Ciko? Apakah akan bermuara kepada pemakzulan presiden atau seperti apa? Nggak ada, Silakan. kita bukan bicara soal bermuara kemananya, kita bicara apa, kenapa kita melakukan hak angket ini. Kita ingin memastikan ada apa tidak pelanggaran konstitusi ketika penyelenggaraan undang-undang pemilu dan penyelenggaraan pemilu ini terjadi, ya kan? Pihak-pihak yang terkait, siapa saja yang kita anggap dan kita curigai ada dugaan-dugaan dan memang kuat dengan bukti-bukti yang cukup kuat, siapa yang terlibat dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, nanti eksesnya kemana, nah itu menjadi konsekuensi, gitu. Itu aja. Nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya, tapi yang utama adalah bukan tujuan untuk memakzulkan atau untuk menghukum siapa, menghukum A, B, C. Outputnya bisa bermacam-macam. Makanya biarin aja ini bergulir karena ini adalah hak konstitusi dari anggota parlemen dan para fraksi-fraksi yang ada. Oke Pak Ujang, jadi sebetulnya kalau dari kacamata Anda, muaranya hak angket ini sebenarnya targetnya kemana? Ya tentu kan begini, kan ada banyak isu yang menyerang Pak Jokowi ya. Isu mundurnya kabinet, isu angket, isu pemakzulan dan lain sebagainya. Ini kan tidak mudah ya bagi pemerintahan yang katakanlah akan landing di Oktober 2024. Semua butuh pertahanan bagi Pak Jokowi. Ya jangan-jangan kalau pintu angket itu masuk gitu, itu kan kemana-mana juga menjadi persoalan. Kenapa yang ditargetkan bukan hanya kubu 02 tapi kan pemerintah. Karena begini, pemilu itu kan legacy presiden. Legasi pemerintah, kalau pemilunya bagus, maka kan akan dikenang sebagai presiden yang bisa menyelenggarakan pemilu. Tentu Pak Jokowi paham betul kalau ini angket bergulir dan akan merugikan pemerintah. Oleh karena itu saya melihat ya nanti pasti ada komunikasi ya di antara semua kubu, saya meyakini kekuatan fragmentasi tadi. Saya sih tadi mengatakan agak berat, agak sulit. Bang Ciko sudah mengatakan, ya memang berat. Dan saya meyakini nih, keyakinan saya, agak sulit dan bisa jadi nanti tergembosi dan agak berat untuk bisa diproses di DPR RI. Saya meyakini. Gimana tuh Bang Ciko? Ya nggak apa-apa, tapi artinya tadi seperti Mas Solid sampaikan bahwa ini kan penyerapan aspirasi masyarakat. Masyarakat ini ya, masyarakat tidak mengatakan oh harus hak angket, enggak. Masyarakat ingin ini diselidiki sampai tuntas, ya kan? Dan kita harus tahu loh efek dari pemilu ini ya, pemilu pelanggaran-pelanggaran diduga politisasi bansos, ya kan? Bansos yang digelontorkan secara nilainya yang luar biasa tertinggi selama sejarah Indonesia ini ada, ya kan? Nah sekarang harga beras naik, ini efeknya itu kemana-mana. Jadi masyarakat itu perlu diberi semacam apa nih sih yang terjadi sebenarnya selama ini, gitu. Selama proses pemilu ini, bahkan dari sebelum pencalonan dan lain-lain. Ini yang perlu kita tahu dan masyarakat ingin tahu itu. Oke, saya ke... Dan sebagai penyambung lidah masyarakat, tentunya DPR sebagai pihak yang harusnya berbicara dan harus ribut, harus berbicara. Saya ke Bang Yandri. Bang Yandri, kalau gini, 0103 teriak soal kecurangan, kemudian muncul ada rencana mau bikin hak angket. Bagaimana meyakinkan publik ketika KPU ketok palu bahwa betul Prabowo Gibran yang nanti akan memimpin Indonesia ke depan itu adalah hasil produk yang betul-betul dipercayai oleh masyarakat? Jadi gini, dari sisi pelaksanaan kemarin kan terbukti satu putaran ya. Artinya memang masyarakat tuh ingin cepat guyup Mbak Lipena. Gak mau lagi ada dua putaran. Terbukti pemilihnya Ganjar kan migrasi ke Pak Prabowo. Udah tahu Mas Ganjar pasti kalah, ya ngapain lagi milih Pak Ganjar, kan kira-kira begitu. Yang saya tanya di bawah itu loh. Kenapa Anda pindah ke Pak Prabowo? Ya biar satu putaran aja banget. Biar kita ini cepat guyup, kemudian rukun kembali gitu loh. Nah oleh karena itu menurut saya suara rakyat yang diperlihatkan tanggal 14 berarti itu suara yang nyata. Bahwa memang negeri ini butuh cepat pulih. Tidak perlu banyak huru haranya lagi, silang sengketa, kita merah putih kok. Nah, tapi kan KPU belum ketok palu Bang Yandri. KPU belum ketok palu. Insya Allah dari Realcon kan insya Allah tetap
Prabowo Gibran kan memimpin dan angkanya di 58% rata-rata. Tapi tetap betul, undang-undang itu mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu, saya waktu itu wakil ketua pansusnya, yang menjadikan pedoman itu adalah rekapitulasi manual, bukan sirekap, bukan. Jadi meskipun nanti rekapitulasi manual 02 yakin pasti menang ya? Insya Allah menang, insya Allah menang. Itu semua realcon atau quickcon kan mengatakan itu. Bang Jadi Khalid menurut gimana? saya beginilah, kalah menang tuh biasa itu loh. Makanya kan ada kontestasi. Ya kan, jangan kita ini selalu menghasut-hasut rakyat terus. Kasihan rakyatnya itu loh. Yang kalah ya biasa, ya kan? Nggak ada Kita menghasut sama-sama rakyat. membangun. Kita mencari keadilan. Enggak, bukan Mas Ulil. Maksud saya kita jangan, oke, saya bilang tadi, kalau ada kecurangan kan ada tadi jalurnya Bawaslu, ada Oke, nih. Gakumdu, ada MK, silakan itu dipakai. Narasi-narasi itu, tapi jangan terlalu demong ada kecurangan. Mana buktinya gitu loh. Nah, Ya justru sampaikan itu kita aja sedang nanti. lakukan sekarang. Enggak, Jadi sampaikan begini, aja jadi nanti, begini, nggak masalah. jadi begini. Kami juga sedang mencari Jadi begini. kecurangan yang dilakukan oleh 01 dan 03. Kami cari juga. Dan sudah banyak juga buktinya. Jadi kita adu data aja. Jadi begini. Jadi Mas Yandri ini dan teman-teman di 02 ini selalu mengatakan menang kalah ini karena menang. Berpikirnya terlalu simplistis seperti memang ini. Jadi begitu, begini. kan. Nggak, kita Pemilu harus menang melihatnya kalah. begini. Pandangan masyarakat terkait wah ini kayaknya ada politisasi bansos. Dugaan kemudian masyarakat luas mengatakan kayaknya ada mobilisasi netralitas dari TNI, Polri dan kemudian ASN. Ada dugaan-dugaan seperti itu. Yuk mari kita bongkar di sini dengan hak angket ya. Kemudian hak angket ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bisa memanggil semua pihak. Ketika dia dipanggil oleh parlemen, oleh DPR RI dengan hak angket, semuanya wajib hadir. Bahkan orang nomor 1 di negeri ini juga harus hadir kalau dipanggil oleh hak angket. Jadi kekuatan hak angket ini bisa membongkar semua prasangka-prasangka itu. Kalau prasangka-prasangka ini tidak kita bongkar, tidak kita luruskan, itu akan justru berbahaya. Maka carry over kepada next election. Ini nggak bagus. Nah kita harus bongkar, benar nggak sih ada politisasi bansos? Itu yang mau saya Benar nggak tanyakan. sih ada netralitas? Benar nggak sih Bang ada Khalid. mobilisasi itu? Karena Nah, gini. sehingga dengan adanya hak angket itu, Liv, dan teman-teman semua, itu akan membuka terang benerangnya. Bang Khalid kan gini, dari awal kan 01, 03 sama-sama teriak, ini kecurangan TSM, ini ada TSM. Yakin nggak dengan hak angket itu akan terbukti nanti? Nanti dijawabnya, saya jeda di luar.